Hai sahabat kancil, ketemu lagi dengan saya Disti di program Kata Kancilku. Hari ini saya ditemani oleh seorang psikolog anak dan remaja dari Kancil, yaitu Kak Mutiara Natania, atau sering akrab disapa dengan Kak Mutiara. Halo. Hai Kak, apa kabar? Baik, Mbak Disti, baik kabarnya. Kamu gimana Mbak Disti? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, sehat. Oke, nah hari ini kita akan membahas nih Kak tentang bagaimana emosi bisa berperan dalam proses belajar. Nah ini adalah salah satu topik yang catchy banget ya gitu, karena kan kita sering banget kalau lagi belajar tuh gampang bosen gitu ya, atau mungkin kalau misalnya kita lagi punya masalah-masalah pikiran tertentu, terus motivasi belajarnya jadi turun gitu ya, mempengaruhi Gamut proses ya. belajar, gamut gitu jadinya. Nah makanya di pembahasan episode kali ini nih kita pengen ngobrol-ngobrol sama Kamu Tiara mengenai bagaimana sih caranya kita bisa mengelola emosi atau mengatur emosi kita agar tidak mempengaruhi proses belajar gitu. Nah, aku pengen tanya dulu nih sama Kamu Tiara, sebenarnya perannya emosi terhadap proses belajar itu seperti apa sih Kak? Mungkin Kamu Tiara bisa menjelaskan sama sahabat kancil? Oke, hai sahabat kancil. Jadi kalau ditanya perannya emosi tuh sebenarnya besar banget dalam proses belajar kita, dan juga terkait banget dengan proses belajar karena banyak banget gitu ya proses belajar, kayak misalnya mulai dari kasih atensi ke pelajaran, terus menangkap persepsi kita tuh apa sih terkait apa yang sedang kita pelajari, terus daya ingat, terus juga mencari jawaban menggunakan penalaran. Itu semua proses kognitif yang terlibat erat sama si emosi, karena di otak juga lokasinya pun deketan banget, jadi pasti akan saling mempengaruhi gitu ya kira-kira. Contohnya nih misalnya kayak kita merasa lagi suka sama pelajaran, kita lagi moodnya bagus, emosinya lagi positif gitu ya. Terus ini pelajarannya yang memang saya suka gitu. Misalnya saya suka banget pelajaran tentang binatang gitu ya, di biologi gitu. Nah, ketika pelajaran itu muncul, saya akan menyimak dengan lebih baik, saya akan kasih perhatian lebih panjang, terus dan biasanya kita juga jadi kayak lebih nggak gampang bosen, dan bahkan ketika kita nginget kalau kita suka topiknya, biasanya kita akan inget jauh lebih panjang dibanding kita hanya nginget kayak aduh saya nggak suka, saya nggak mood gitu, biasanya akan ya Jadi sistem cepet kebut lupa semalam ya gitu ya, lupa gitu ya, inget sekarang besok lupa lagi gitu ya. Tapi kalau kita suka biasanya kita akan bisa inget sampai lebih lama, dan kita akan kayak lebih tenang saat belajar. Oke, jadi memang ternyata dari apa yang Kamu Tiara jelaskan bahwa emosi itu memang erat sekali kaitannya dengan proses belajar. Yang mana ketika emosinya positif, itu biasanya kita jadi lebih mudah mengingat pelajaran, terus juga daya tahan belajarnya lebih lama dan mungkin lebih gampang gitu ya, kayak untuk menangkap ini informasi apa sih sebenarnya yang sedang dipelajari, seperti itu. Wah, ini poin yang penting banget nih ya sahabat kancil. Jadi memang ketika kita mau belajar memang perlu ya Kak sebenarnya untuk menciptakan kondisi yang kondusif, kitanya tenang dulu, dan mungkin ya memang membangkitkan emosi yang lebih positif seperti itu. Betul. Selain itu juga kalau kita punya emosi positif saat belajar, itu akan ngebantu kita untuk kayak termotivasi untuk mempelajari suatu bahan gitu. Nah misalnya kayak ketika kita senang, terus biasanya otak emosi kita tuh bagian amigdala tuh kan kayak akan lebih nyala untuk meningkatkan motivasi. Nah itu kayak di otak itu tuh kayak bagian prefrontal cortex tuh akan kayak nyala semua gitu. Jadi kayak lebih semangat untuk nemuin jawabannya, problem solving, untuk memberikan atensi, untuk menangkap pelajaran dengan memori, menyimpan memorinya lebih lama gitu. Jadi memang akan jauh banget meningkat gitu ya fungsi kognitifnya ketika kita merasa termotivasi atau merasa senang gitu ketika mempelajari sesuatu. Nah cuman sebaliknya nih, kalau misalnya ya kita lagi nggak mood, lagi cemas, lagi tertekan pas periode ujian yang aduh banyak banget gitu ya. Nah kita bisa kepengaruh banget tuh sama kondisi emosi kita gitu. Kita jadi kayak susah untuk fokus, mendengarkan pelajaran kayaknya
bingung-bingung sendiri, terus akhirnya pas jawaban, aduh ini saya udah ingat kemarin tapi jawabannya apa ya gitu ya, kayak problem solvingnya kayak berjalan lebih lama, atau bahkan memorinya ketika kita lagi stres itu juga bahkan jadi lebih singkat gitu, karena kayak kita jadi ingat sesuatu tapi lebih cepat lupanya lah gitu kira-kira, dibanding ketika kita lagi senang kita kan jauh lebih bisa nginget dalam waktu yang lama gitu deh kira-kira. Oke, nah ini fakta menarik nih yang tadi sudah disampaikan kamu Tiara, karena ternyata ada jalur di otak ya Kak ya, dimana kalau bagian otak yang mengatur emosi ini aktif, dan aktifnya karena emosi positif ya Kak, ternyata itu juga membangkitkan atau mengaktifasi bagian otak yang lain, yaitu di bagian prefrontal cortex yang memang berfungsi untuk belajar, kayak tadi mempertahankan atensi, mengingat, perencanaan masalah gitu ya kayak, wah ini menarik banget nih. Nah kalau emosi itu kan memang sebenarnya banyak ya Kak, bukan hanya emosi positif seperti senang aja, tapi ada juga emosi mungkin yang membuat tidak nyaman, seperti sedih atau marah atau mungkin lagi frustrasi. Nah sebenarnya ada nggak sih Kak cara-cara kita yang bisa dilakukan gitu ya untuk kita lebih mengenali atau mengidentifikasi ini emosi apa sih sebenarnya yang lagi sahabat kancil rasakan gitu. Nah, pada dasarnya emosi itu kan adalah kayak sinyal ya di badan kita yang kasih pesan gitu. Emosi itu kayak kasih pesan ke pikiran, ke badan kita bahwa ada sesuatu nih gitu ya. Dan itu semua bisa dirasain sama manusia. Tapi memang sulit untuk kayak labelnya apa ya gitu, ketika kayak misalnya lagi takut, cemas, kadang kita kayak merinding gitu ya. Nah rasanya dideskripsikan susah, tapi kita bisa ngerasain gitu. Atau ketika lagi, oh rasanya saya lagi kayak gimana ya, pokoknya nyaman aja, oh kayaknya mungkin saya lagi berbunga-bunga, senang gitu ya. Nah penting banget untuk kita belajar mengidentifikasi apa yang lagi kita rasain. Nah ada beberapa hal sih yang kita bisa coba untuk supaya kita lebih terbiasa mengidentifikasi emosi-emosi apa sih yang sedang kita rasain, dan itu memang baik banget kalau bisa dilatih gitu. Kurang lebih gitu deh gitu. Jadi kan memang kalau emosi itu abstrak ya Kak, nggak ada kayak bentuk atau wujudnya yang bisa kita lihat, tapi memang terasa di tubuh kita. Seperti tadi mungkin kalau lagi takut itu merinding, atau mungkin jantungnya berdebar lebih cepat. Atau cemas, kayak kadang kita suka perutnya kayak nggak enak gitu ya kayaknya gitu. Nah itu semua adalah pesan-pesan tuh dari emosi untuk ke badan kita bahwa ada sesuatu yang harus kita lakukan gitu, menggambarkan kebutuhan kita atau apa motivasi kita, atau sebenarnya tujuannya adalah ingin melindungi diri kita sendiri sih emosi itu. Wah ini poin yang penting nih, bahwa sebenarnya emosi itu adalah cara tubuh kita untuk berkomunikasi, ada sesuatu yang penting gitu ya Kak ya, sehingga memang kita harus merasakan dan melihat lagi ke tubuh kita untuk mengenali emosi apa sih sebenarnya yang lagi dirasakan, seperti itu. Betul. Ya, selain itu nih kamu Tiara, bisa nggak sih kita diberikan contoh apa aja aktivitas yang bisa dilakukan untuk kita bisa lebih mengenal atau mengidentifikasi emosi yang lagi kita rasakan? Oke. Ada beberapa cara ya Kak Disti, tapi mungkin yang salah satu hal yang paling simpel yang kita bisa lakukan kapan aja, di mana aja, adalah dengan mencoba yang namanya self check-in gitu ya. Nah, self check-in itu adalah intinya kita kayak berhenti sejenak, terus kita bisa kayak mencoba merasakan dan mencoba mengenali beberapa hal. Yang pertama adalah misalnya kita berusaha kasih label ke perasaan ini gitu. Apa ya yang sebenarnya lagi saya rasain ya? Saya lagi senang, apa kesel, saya merasa harga diri saya terganggu, atau saya lagi justru malah berbunga-bunga, atau saya lagi semangat. Itu semua adalah perasaan, atau merasa hampa pun itu adalah perasaan. Yang perlu di label ya Kak. Betul, saya lagi ngerasa hampa atau saya lagi ngerasa capek gitu. Nah yang kedua adalah kita berusaha untuk membuat skala gitu ya, kira-kira dari 1 sampai 10 kira-kira seberapa nyaman ya, seberapa nggak nyaman ya kita dengan perasaan ini. Kalau 0 adalah biasa aja, kalau 10 sangat nggak nyaman. Jadi misalnya, saya lagi ngerasa capek banget di skala 7 gitu ya.
Oke, berarti lumayan agak nggak nyaman ya itu sebenarnya gitu, hampir bisa dibilang kayak nggak nyaman banget gitu. Nah, terus yang ketiga kita juga coba mengaitkan antara emosi yang kita rasain, Kak Disti, sama sensasi tubuh yang kita rasain. Misalnya ada nggak perasaan kayak jantungnya berdebar-debar, kayak misalnya kalau kita takut kita jantungnya berdebar-debar, tapi kalau kita semangat juga kadang kita jantungnya bisa berdebar-debar ya, gitu ya. Atau misalnya ketika kita lagi cemas banget, kadang rasanya kayak, aduh saya nggak kepengen muntah, atau misalnya terasa tegang gitu ya ketika kita merasa cemas. Jadi kita berusaha mengaitkan, oh ya kenapa ya saya rasanya mulai deg-degan, saya mulai tegang, saya mulai bulu kuduknya merinding, ada emosi apa yang saya rasain, dan kita coba mengurai mana yang perasaan, mana yang sensasi tubuh gitu. Nah, yang terakhir juga kita berusaha mengenali pikiran apa aja sih yang mondar-mandir gitu di kepala kita. Karena biasanya si emosi sama si pikiran ini suka terkait juga nih gitu. Misalnya ketika saya lagi merasa cemas, kita akan kayak mikir terus, aduh bisa nggak ya nih, aduh nanti kalau ini saya gagal gimana ya, aduh kalau itu gimana ya gitu. Nah, dengan semakin kita bisa mengurai itu, akan kita jauh lebih cepat ngenalin diri kita gitu. Atau misalnya ketika kita lagi ngerasa bersalah bolak-balik gitu ya, kita akan kayak pikirannya mondar-mandir, tuh kan gini aja nggak bisa, tuh kan gitu lagi salah, aduh emang nggak bisa deh kamu ngerjain ini gitu. Dengan at least mengenali dulu aja gitu, kita akan jadi lebih cepat untuk kenalin, identifikasi apa yang sedang kita rasain. Kayak kita berusaha denger message yang dikasih sama emosi kita. Oh sebenarnya saya ini lagi ngerasa apa sih? Saya ngerasa terserang nggak ya gitu. Oh ini tugasnya emosi adalah memang kasih pesan, dan kita berusaha menangkap pesannya. Betul. Gitu. Oke, iya. Jadi untuk bisa mengenali emosi yang sedang kita rasakan tuh penting banget untuk melakukan self check in ya. Tadi dengan cara memetakan nih pikiran kita nih lagi banyaknya seperti apa, dan mengkonkretkan gitu ya apa yang terasa di tubuh gitu ya, dan melabeli perasaan. Dan tadi ngomong-ngomong mengkonkretkan ya, aku jadi keinget bahwa penting banget kalau bisa gitu ya, kita bikin jurnal juga nih. Gitu. Kayak selain kita sering self check in gitu ya, kalau misalnya kita punya waktu gitu, bagus banget kalau kita bisa bikin kayak semacam diary, jurnal gitu ya, bahwa hari ini muncul perasaannya apa aja, sensasi tubuhnya apa aja, pikiran yang mondar-mandir apa aja, seberapa nggak nyaman kah saya, dan itu kita jadi bisa memonitor gitu ya. Lama-lama kita jadi mulai bisa mengidentifikasi nih, oh saya merasa ini setiap kali mama saya begini. Oh lama-lama kita bisa mulai ngenalin triggernya. Oh saya selalu merasa emosi seperti ini ketika triggernya adalah mama saya begini ya gitu ya. Oh itu dengan semakin kita bisa mengenali lama-lama emosinya dan pikirannya, lama-lama kita akan mulai bisa kayak ngurai benang kusutnya lah gitu kira-kira, dan bisa problem solving untuk gimana supaya kita bisa belajar dengan lebih baik gitu. Dan mungkin juga lebih mengenali perilaku-perilaku yang muncul ketika kita sedang merasakan emosi ya, Kak Mutiara ya. Benar. Jadi apakah journaling ini sebenarnya salah satu metode atau cara kita untuk melakukan self check in, Kak Mutiara? Betul, bisa jadi self check in nggak harus journaling, tapi sangat bagus kalau kita bisa catat itu sih. Jadi kita bisa monitor dan kita bisa nggak sekedar lewat gitu aja gitu kira-kira, tapi bisa kita lama-lama bisa nemuin polanya itu apa. Oke, memetakan masalahnya lebih gampang ya gitu. Baik. Dan tadi nih yang menarik adalah mengukur skala 0 sampai 10, karena kalau kita tahu kita nggak nyaman, sangat tidak nyaman, itu mungkin kita bisa memberikan diri kita jeda juga ya untuk ya udah deh kita ambil istirahat dulu daripada dipaksakan seperti itu. Benar banget Kak Disti. Baik.